ada yang mau menetas. Hore! Berhasil! Berhasil! Eits, tapi ada juga loh Sobat Totan yang doyan banget denger musik. Mereka adalah burung puyuh. Semangat Uni! Ayo tangkap belutnya yang banyak. Jangan kasih lepas. Satu, dua, tiga. Iha, bener-bener meriah. Gak kaleng-kaleng deh ini. Biasanya nih, arisan bisa ditempuh hingga puluhan kilometer. Teman, biasanya belut akan dijemur terlebih dahulu sampai lendirnya hilang. Namun karena sekarang musim hujan, para warga di sini punya cara lain. Wah, lagi ada hajatan nih kayaknya. Otan mau ikut goyang juga dong. Tarik sis. Emang ya, musik itu gak kenal usia dan kalangan. Baik anak-anak, remaja, sampai orang tua, semua bakalan auto joget tuh kalau ada musik. Heads, tapi ada juga loh Sobat Totan yang doyan banget denger musik. Ayo, siapa ya yang jadi tersangkanya? Mereka adalah burung puyuh. Yo, Ranca. Tuh lihat sendiri kan, mereka semua happy kalau ada musik. Apalagi kalau musiknya koploan begini. Beuh, langsung bikin badan pengen goyang gak sih? Peternakan burung puyuh yang satu ini memang agak lain teman. Mereka punya cara yang unik agar si burung puyuh bisa nyaman dan tidak mudah stres. Salah satunya adalah dengan mendengarkan musik. Sobat Totan ini memang sangat mudah stres teman. Bahayanya kalau sudah stres, produksi telur mereka juga akan terganggu. Jadi sejak masih menjadi bibit, Sobat Totan ini sudah dibiasakan untuk mendengar musik. Dan ternyata cara ini berhasil loh teman. Tuh buktinya, mereka anteng-anteng aja kan, malah terlihat menikmati. Peternakan unik ini adalah milik Uda Kori teman. Sebelum menggunakan musik, Uda Kori sempat mengalami kerugian akibat burung puyuhnya yang kurang produktif bertelur. Setelah dicek, ternyata sebagian besar Sobat Totan ini banyak yang stres. Salah satu faktornya karena peternakan puyuh ini berada di tengah pemukiman warga. Jadi banyak suara-suara yang cukup mengganggu, sehingga sangat rentan membuat puyuh menjadi tidak nyaman. Tidak hanya itu, Uda Kori juga menggunakan sistem tidak padat kandang. Hal ini dilakukan karena burung puyuh merupakan unggas yang aktif bergerak dibandingkan unggas lainnya. Jadi kalau terlalu padat, bisa-bisa membuat mereka jadi tidak nyaman tuh. Kalau udah gak nyaman, lagi-lagi si puyuh bakalan stres dan berpengaruh pada hasil produksi telurnya. Tenang-tenang aja ya sob, Otan pastikan gak bakal ada yang berani nyenggol-nyenggol kamu. Ada Otan di sini. Teman, telur puyuh terkenal dengan memiliki corak yang unik. Tapi kalian ada yang tahu nggak kenapa sih bisa muncul tersebut? Ayo, yang tahu jawabannya bisa langsung tunjuk tangan ya. Warna cangkang telur unggas sebenarnya dipengaruhi oleh pigmen dari unggas itu sendiri teman. Pigmen yang berperan memberi warna cangkang telur itu adalah pigmen hemoglobin. Nah, setiap unggas memiliki pigmen yang berbeda-beda yang menyebabkan warna cangkangnya juga berbeda satu sama lain. Di alam, corak seperti ini membantu telur puyuh untuk berkamuflase dengan sarangnya, sehingga para predator akan kesulitan untuk menemukannya. Selain warna cangkangnya yang unik, ternyata telur puyuh punya segudang manfaat untuk tubuh kita loh. Meski ukurannya terbilang kecil, tapi telur puyuh mengandung protein yang tinggi. Protein diperlukan tubuh untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, serta fungsi metabolisme yang sehat.
Selain itu, protein dalam telur puyuh juga mudah dicerna oleh tubuh teman, sehingga bisa terserap dengan baik. Nah, hasil panennya sudah terkumpul semua nih. Sekarang waktunya kita sortir berdasarkan kualitasnya yuk. Selain dari bentuk dan juga ukuran, kualitas warna cangkang telur juga dapat mempengaruhi harga teman. Otan punya tips nih untuk ibu-ibu di rumah supaya bisa mendapatkan telur puyuh dengan kualitas terbaik. Pertama, pastikan cangkang telurnya tidak retak ataupun pecah ya. Kenapa? Karena dapat dipastikan kualitas telur sudah mulai menurun dan lebih cepat mengalami kebusukan. Selanjutnya, kalian bisa pilih telur yang berukuran besar teman. Karena telur dengan ukuran kecil biasanya dihasilkan dari burung puyuh yang baru belajar bertelur. Kalau masih baru belajar seperti ini, kualitas telurnya masih kurang maksimal. Nah, jadi kalau ibu-ibu pergi ke pasar, catatan yang tadi jangan sampai ketinggalan ya. Otak jadi penasaran deh. Kira-kira kalau 1 kilogram itu dapat berapa butir telur puyuh ya? Kak Ayah, tolong bantu Otan hitung telurnya dong. 88, 89, 90, 91. Nah, Tan, 1 kilogram telur puyuh isinya nyampe 91 butir loh. Wah, ini sih banyak banget ya teman. Jadi jangan heran kalau saat membeli telur puyuh, kita membelinya satuan atau per tray, bukan kiloan seperti telur ayam. Oh iya, telur puyuh ini juga terbilang ekonomis loh, sehingga jadi salah satu alternatif ketika telur ayam di pasaran sedang tinggi. Apalagi kandungan gizinya juga nggak kaleng-kaleng untuk tubuh. Jadi langsung gas aja deh. Teman, selain untuk dikonsumsi, telur puyuh yang fertil atau sudah dibuahi akan ditetaskan untuk melahirkan bayi puyuh yang lucu. Apa? Kalian penasaran bagaimana perjalanan Sobat Otan ini? Oke, ikut Otan ke tempat penetasannya yuk. Paman Editor, berangkat! Ini dia tahap awalnya. Telur-telur puyuh dipilih dan disusun di atas rak penetasan ini. Tak sembarangan telur yang dipilih loh. Hanya telur yang cukup ukuran saja yang akan ditetaskan. Telur yang layak tetas adalah telur yang memiliki kisaran berat 10 hingga 13 gram. Telur-telur ini kemudian akan dierami. Eits, tapi bukan oleh indukan puyuh loh ya. Ya maklum aja, orang telur puyuhnya banyak begini. Yap, ini dia. Telur puyuh akan ditetaskan di dalam mesin ini. Mesin ini dinamakan mesin setter atau pengeraman. Dalam satu mesin ini mampu menampung hingga 2 troli telur loh. Di dalam mesin setter, telur-telur dihangatkan pada suhu sekitar 37 derajat Celcius. Nah, supaya semua telur mendapat panas yang merata, rak-rak telur ini akan diputar perlahan. Seru ya, muter-muter kayak komedi putar. Telur-telur puyuh akan berada di dalam mesin setter ini sekitar 14 hari. Nah, setelah dari mesin setter, telur-telur ini akan dipindahkan ke mesin hatcher alias mesin penetasan. Di dalam mesin hatcher, telur-telur juga dihangatkan di suhu yang sama. Akan tetapi, bedanya, telur sudah tidak diputar secara otomatis lagi. Selama 3 hari ke depan, telur-telur ini akan menetas sempurna. Tuh, mereka sudah ada yang mau menetas. Ayo Dede Puyuh, kamu pasti bisa. Teman, sama seperti ayam, anakan puyuh ini akan keluar dari cangkang perlahan tapi pasti. Hati-hati ya Dek, biar lambat asal selamat. Hore, berhasil. Waduh, kok banyak anakan puyuh di jalan sih? Walah, ternyata mereka tidak sengaja terlepas, teman. Yuk kita bantu ibu ini sebelum semua anakan puyuh ini kabur. Teman,
burung puyuh memang tidak bisa terbang jauh, tapi sebagai gantinya, mereka memiliki kemampuan lari yang cepat. Jadi kalau tidak segera ditangkap, pasti makin jauh deh keliarannya. Loh, kok yang ini mudah sekali ditangkap sih? Kalian kenapa sob? Kok tumben pasrah gitu? Biasanya kan auto lari saat mau ditangkap. Sepertinya bibit puyuh yang satu ini memang agak beda ya. Mungkin karena hasil ternak di dalam kandang membuat mereka tidak terbiasa untuk lari ke sana kemari teman. Tapi ada untungnya juga, jadi ibu ini nggak perlu kesulitan untuk tangkap anakan puyuh ini. Terima kasih ya sob buat pengertiannya. Kalian memang juara. Teman, burung puyuh merupakan salah satu dari sekian banyak unggas yang ada di dunia. Meski dikategorikan sebagai burung, tapi ia termasuk burung yang sulit untuk terbang. Kira-kira kenapa ya? Puyuh memiliki tubuh yang cenderung gemuk dengan sayap yang kecil, sehingga itu sangat menyulitkan mereka untuk terbang. Di dunia ada 4 jenis burung puyuh, seperti puyuh Jepang, puyuh batu, gonggong Jawa, dan bob white. Nah, yang sering kita jumpai di Indonesia ini adalah puyuh Jepang. Puyuh Jepang terkenal akan kesuburannya. Bagaimana tidak? Dalam setahun, mereka bisa menghasilkan telur sebanyak 300 butir. Tenang, nggak usah panik gitu ah. Ini bukan suara hantu. Apalagi suara perut otan yang lagi lapar. Walau cukup berbeda dengan suara burung pada umumnya, tapi suara sobat otan ini banyak juga loh penggemarnya. Sampai-sampai ada kontes kicau khusus untuk burung puyuh. Keren kan? Tapi di balik suaranya yang unik, ada mitos yang melekat pada sobat otan ini teman. Suaranya yang tidak merdu sering dijadikan sebagai sebuah pertanda akan datangnya sebuah bencana. Itulah mengapa banyak orang yang takut ketika mendengar suara sobat otan ini. Terlebih ketika si puyuh bersuara saat malam hari. Suara tersebut diartikan sebagai adanya kematian atau pertanda buruk lainnya. Tapi tenang, ini cuma mitos saja ya teman.